Santo Thomas Rasul. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu dia dipilih menjadi Rasul tidak dibeberkan di dalam Injil-Injil. Banyak keterangan tentang pribadinya dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Thomas, yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal yang buruk atas dirinya. Banyak orang mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang Thomas. Meskipun demikian, Thomas dikenal berani. Thomas hadir pada peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir di antara ke-12 Rasul. Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan jelas dalam peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Oleh karena itu, di kalangan umat sering terdapat gambaran kurang baik tentang Thomas. Setiap kali namanya disebut, yang terbayang di benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada suatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea. Padahal baru saja orang mau melemparinya dengan batu di daerah itu. Setelah para rasul gagal menahan Yesus, Thomas dengan tegas mengajak, "Ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan dia." Thomas tidak mau membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Thomas adalah orang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir ketika Yesus berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Keraguan Thomas ini mengundang Yesus untuk menyingkapkan rahasia Tritunggal yang mendalam. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Sikap ragu-ragu Thomas nampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada Rasul. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tentang sikap Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira bercampur penyesalan mendalam, ia berseru, 'Ya Tuhanku dan Allahku.' Kepadanya Yesus bersabda, 'Karena kau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.'" Kata-kata Yesus ini masih berkumandang aktual hingga dewasa ini. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tidak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibenarkan oleh Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas mempertobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka adalah keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikwinya masih tetap ada pada waktu makamnya dibuka kembali pada 1523. Santo Helidorus, uskup. Helidorus lahir pada tahun 330. Ketika berziarah di Yerusalem, ia bertemu dengan Santo Hieronymus dan menjalin persahabatan yang baik dengannya. Ia menolak ajakan Hieronymus untuk bersama-sama tinggal di padang gurun. Helidorus kemudian pulang dan menjadi uskup di Altino, Italia, hingga kematiannya pada tahun 407. Santo Horst atau Horestes, martir. Bersama tunangannya Eufemia, Horst menjadi pemimpin pemuda-pemuda Katolik di Bizantium, Istanbul. Kegiatan mereka membimbing orang-orang muda itu menimbulkan amarah pihak pemimpin masyarakat dan semua orang lain yang tidak menyukai gereja Katolik. Ketika ditangkap dan ditanyai, dengan terus terang mereka mengaku beriman Kristen, sehingga bersama orang-orang muda lainnya mereka dibunuh pada tahun 304. Santo Thomas, Santo Helidorus, Santo Horst atau Horestes, doakanlah kami.